Emang Menteri Agama kerjanya apa? Begitu sekarang dengar nama Nabi ke-26 kejang-kejang tuh Menteri Agama kan, ya kan? Bagaimana dengan persekusi orang-orang minoritas yang lain, Ahmadiyah dibakar hidup-hidup, dulu Gavatar juga diusir rame-rame dari rumahnya mereka di Kalimantan. Kita punya target supaya inilah perjuangan suara minoritas yang kita perjuangkan. Inilah yang kita mau perjuangkan bersama. Apakah itu didengar? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu seberapa orang-orang ini sadar. Mereka kan cuma tahunya kan, wah ini menghina, menghujat. Nah sekarang saya cuma ngatain satu kata, satu kalimat saja, mereka udah kejang-kejang. Tahu nggak mereka berapa banyak minoritas yang mereka tindas atas nama agama Islam, ya kan? Atas nama Allah Akbar dan agama Islam loh mereka teriak-teriak itu. Mereka sadar nggak? Ya. Beberapa orang sudah mulai sadar seperti siapa kemarin itu. Saya lupa ya, Iyas Supiakta sama siapa itu kemarin. Beberapa orang sudah mulai menyadari. Ya. Beberapa orang sudah mulai sadar. Ya, Yahya Waloni itu ya itu cuman satu itu sih ya, satu alasan kecil ya. Tapi kalau dibandingkan dengan apa namanya? Akibat daripada kasus Pak Paul ini ya, dampaknya terhadap Indonesia secara keseluruhan ya, kalau tidak selesai misalnya ini bagi saya ya seperti ada sesuatu duri dalam daging ya, di dalam apa namanya hubungan mayoritas dan minoritas ya, sehingga sebetulnya sadar atau tidak ini bisa berdampak mempersulit minoritas ke depan dalam segala bidang. Karena masih ada kasus Paul Sang yang belum selesai begitu ya. Seperti itu. Jadi ini ada yang tulis-tulis di live chat ya. Ya, saya bukan ada roh ketakutan, tetapi saya juga memikirkan perkara yang lebih besar ya. Perkara yang lebih besar bagaimana kekristenan, bagaimana minoriti di Indonesia hidup ya. Penyelesaian kasus Pak Paul ini diselesaikan dengan baik atau tidak baik ya. Saya berani mengatakan akan mempunyai satu dampak atau pengaruh yang besar ya bagi kehidupan minoritas di Indonesia seperti itu. Jadi saya tidak tahu apa Pak Paul mungkin pernah pikirkan ini atau tidak. Emang dampaknya apa? Misalnya kalau jadi gini, kalau kasus Pak Paul ini terkatung-katung terus ya. Iya, dampaknya apa? Dampaknya? Minoritas misalnya. Sekarang misalnya saya katakan seperti saya mau jadi bupati atau mau jadi gubernur, orang akan gampang memainkan isu agama ya. Oh, lihat kasus Paul Sang belum beres kok. Jangan pilih orang Kristen. Nah, itu salah satu contoh sederhana, Pak. Di dalam bidang-bidang lain itu mungkin masih banyak, Pak. Bukannya sekarang juga sudah begitu. Bukannya sekarang sudah begitu. Faktanya sekarang sudah begitu. Jangan pilih orang Kristen. Nah, itu Ahok, jangan pilih Ahok, kafir. Kan nyatanya sama toh. Jadi saya bilang ada saya atau tidak, ya jangan bilang Indonesia. Ya. Nah ini kemarin ya banyak orang berpikir ya bahwa ini hubungan antar agama sudah baik-baik saja di Indonesia. Siapa bilang baik-baik saja? Kalau kalian diam saja ya baik-baik saja. Kalau kalian protes ya nggak baik. Nah itu kan itu namanya bukan hubungan yang baik. Itu namanya hubungan perbudakan. Dan kalian mau diperbudak. Ya. Dan kalian mau diperbudak oleh roh ketakutan. Jadi Anda yang bilang nggak takut, bohong. Anda takut sebenarnya. Ya. Dalam nama Yesus saya hardik roh perbudakan itu dari hidupmu. Ya. Kalau saya tidak takut. Pak. Saya ya berarti kan Bapak tadi takut nanti kami minoritas dipersulit. Berarti kan itu takut. Tidak, itu tidak lahir dari ketakutan, tapi itu lahir dari ketakutan. Bukan. Itu dari perspektif ya bahwa kita sebetulnya mempunyai kesempatan oleh karena ada hal ini maka kesempatan itu hilang. Ya ini bukan ketakutan. Itu ketakutan namanya. Oke lah. Itu namanya ketakutan. Sampai sekarang pun kalian tidak punya kesempatan buat nggak bisa kalian punya kesempatan bagus buat jadi pejabat negara ya kan bisa aja cuma jadi pembantu kayak menteri kayak pegawai BUMN tapi suruh jadi pemegang satu ini ke polusi bisa nggak bisa kayak jadi gubernur ya kan jadi ketua MPR ketua DPR susah
jadi panglima. Nah ini baru sekarang nih Kapolri kan, itu kan. Saya enggak sependapat ya Pak Paul ya. Iya kan Pak Pendeta Muriwali kan tanya pendapatnya saya toh. Jadi kalau saya menjawab boleh-boleh saja toh. Ya boleh. Jadi gini, ini pendapat saya. Ya apalagi kalau menurut iman Kristen saya yang percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang mustahil bagi orang ini kok mustahil, ini tidak bisa. Tuhan bisa jadikan ya. Cuman memang kita orang Kristen ada tanggung jawab tertentu. Yang mana yang perlu dibereskan, kita bereskan. Yang kita tidak mampu bereskan, kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi ini hanya saran saja, hanya sesuatu wawasan dari saya, Pak. Silakan yang saya lakukan sama yang Martin Luther lakukan bedanya apa? Martin Luther King maksudnya? Atau Martin Luther Reformator Gereja? Reformator Gereja. Itu bedanya kalau Martin Luther memang ya bidang teologi dan gereja ya, itu yang dia kerjakan. Begitu. Berarti saya lebih hebat dong, saya seluruhnya agak teologi, kultur, gereja pun saya kritik, di negara pun saya kritik. Dan saya pertaruhkan nyawa saya dan nyawa keluarga saya loh. Iya, yang saya ajak Pak Paul pikirkan tadi, dampaknya seperti apa? Lebih mendatangkan kebaikan atau bukan? Oh, akan mendatangkan kebaikan. Akan mendatangkan kebaikan. Makanya saya beri taruhan keluarga saya semuanya. Iya. Mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan untuk Indonesia. Oh iya, makanya saya pertaruhkan keluarga saya semuanya, saya dan keluarga saya. Ya toh? Saya kan nggak sembunyi, semua kan saya tunjukkan. Ini istri saya, ini anak saya, ini saya tunjukkan semua. Dan saya tidak pernah minta uang sepeser pun dari YouTubers, dari netizen. Tidak ada nomor rekening yang saya minta buat diri saya sendiri. Saya ngumpulkan uang buat Apollinaris, saya ngumpulkan uang buat yayasan-yayasan yang membutuhkan, bukan untuk saya pribadi. Iya. Ya kan? Pak Muriwali tahu di sini kebutuhan hidupnya jauh lebih besar daripada di Indonesia. Ya. Untuk hidup normal itu butuh 3.000 euro sebulan untuk hidup normal di Eropa. 3.000 euro itu sama dengan 50 juta. Penghasilan dari YouTube Pak Muriwali tahu cuma berapa? Sebentar Pak, ya saya mau sebentar Pak, saya sedikit ini ya sebelum kita lanjut. Ya, kita enggak debat ini ya, bukan debat ya. Jadi saya hanya menyampaikan perspektif. Saya hanya menjelaskan. Jadi saya tidak mendebat Pak Muriwali. Pak Muriwali bertanya, saya menjawab, menjelaskan kepada netizen apa yang saya lakukan ini tujuannya apa yang saya yakini, ya kan? Ya, saya sedikit menanggapi ini, ada yang tulis di live chat ya. Muriwali botol dan penakut katanya begitu. Ini pasti banci yang tulis ini ya. Saya datang ke kandang Islam berdebat di sana, tapi debatnya maunya itu debat yang akademik kan. Nah makanya saya marah kalau tidak akademik kan begitu. Kalau hanya sekedar yel-yel mengganggu dan lain sebagainya ya. Saya bukan botol ya. Saya betul-betul memberikan perspektif di sini mana yang mendatangkan kebaikan bagi lebih banyak orang ya. Bagi khususnya minoritas dan saya kira bukan hanya masalah mayoritas minoritas tapi sebagai orang yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Pak Paul, Anda di dalam telepon kita, percakapan telepon kita, Anda juga menyinggung GKI Yasmin. Ya, Anda mau sharingkan perspektif Anda tentang GKI Yasmin? Ya, saya tidak kenal orang-orang di GKI Yasmin ya, juga di HKBP Jombang, juga yang kemarin yang ada gereja lagi ibadah online ditoain di depan rumahnya, ya kan? Dan juga pura yang di Bekasi yang dilarang oleh warga. Itu pertanyaan besar buat saya, ya. Yang itu seakan-akan nggak ada di Indonesia. Bagaimana syariat Islam itu diterapkan di daerah-daerah, padahal di situ ada orang Kristennya. Bagaimana gereja itu nggak boleh berdiri di Cilegon. Nah, itu adalah sebuah Pancasila yang tidak sehat. Oh, ini demokrasi. Nah iya, demokrasinya Indonesia itu ada demokrasi khilafah. Kalau di Eropa nggak bisa begitu. Nggak ada begitu. Makanya saya bilang Pancasila itu diterapkan di Eropa, tetapi nggak diterapkan di Indonesia. Lucu sekali.
Eropa itu lebih Pancasila daripada Indonesia, dan itu yang sedang kita gugat Indonesia. Dan itulah perjuangan saya, itulah makna perjuangan saya. Nggak cuma buat orang Kristen aja, tapi untuk orang minoritas yang lain. Kebetulan saya double minoritas, saya merasakan. Jadi kalau ditanya, emang kamu tahu apa? Saya tahu persis saya double minoritas. Kalau kemarin saya cerita masa lalu saya, bukan berarti saya kepahitan, tetapi saya sedang cerita, saya merasakan yang kalian rasakan. Entah kalian mau mengakui atau tidak, itulah yang saya alami sebagai double minoritas. Kebetulan saya tinggalnya di desa dulu, makanya saya tahu persis perasaan dan perlakuan itu. Saya sekolah di SMP negeri, SMA negeri, dan saya tinggal di desa. Makanya saya tahu persis artinya double minoritas itu apa. Kalau kalian yang tinggalnya di Jakarta, sekolahnya di Semak 1, Semak 2, ya kalian nggak berasa. Ya, tapi saya yang tinggal di desa, kita tiap hari kita ketemu dengan orang-orang ini, maka saya tahu persis rasanya seperti apa. Ya, kalau kalian tinggalnya di perumahan-perumahan elit, ya, terus sekolahnya di Semak 1 gitu kan, atau Anda sekolah di Pelita Harapan, ya nggak berasa lah. Nah, makanya itu bodoh sekali orang-orang Tionghoa yang mengatakan bahwa kita nih aman-aman damai. Nggak ada. Lihat itu di YouTube saya, di Zoom saya. Itu kan akhirnya kan semua orang mengakui. Itu ada, bukannya nggak ada. Dan itu yang saya perjuangkan. Bukan Yaya Waloni nggak ada harganya. Itu mah nggak usah dibiarin aja. GKI Yasmin, coba saja GKI Yasmin ini kan sudah konstitusional, dokumennya udah lengkap. Nah, Gus Yakut kerjanya ngapain aja? Ya, Gus Yakut ini kerjanya ngapain aja? Ya kan? Sudah 6 bulan loh jadi menteri. Kerjanya apa coba? Ini bulan depan bulan ke-6 ya, sudah bulan. Ngerjain apa? Itu sudah konstitusional. Artinya nggak itu cuman omong kosong aja. Kalian dibacain ayat Alkitab sudah klepek-klepek sama Gus Yakut. Kenyataannya HKBP Jombang tetap ditutup. Itu markasnya NU sarang Banser. Emang Bansernya kemana waktu HKBP Jombang ditutup? Nah, berarti kan ada yang salah toh. Waktu Natal, Banser ini jaga di gereja kalian bersorak-sorai, wah inilah kerukunan umat beragama. Iya, tapi begitu gereja ditutup, mana Banser? Jangan-jangan yang nutup orangnya sama, ganti baju doang. Iya kan? Lo kan harusnya tugasnya polisi tugasnya cuma mencegah supaya jangan rusuh. Tapi harusnya Banser dong. Kalau Banser jaga Natal bisa, kenapa itu gereja ditutup sama orang Islam Banser nggak ada, hilang semua Bansernya. Makanya saya sangat berkeyakinan, hakul yakin bahwa yang nutup gereja juga Banser juga. Ganti baju doang. Apalagi itu Jombang lah contoh kasus, itu kan sarangnya NU. Ya kan, itu kan sarangnya Banser Jombang. Mana Bansernya? Nah, itu kan aneh. Anda nggak sadar kan itu, kalau nggak saya sadarkan sekarang. Ya itu seperti itu yang kita perjuangkan, Pak Pendeta Muriwali. Jadi sekali lagi bukan cuma kelas. Walaupun Hani Christian dan si Stefan Indra sudah dilaporkan oleh Polres di Polisi Cirebon, tapi juga nggak diapa-apain. Artinya memang tidak ada keadilan. Di Indonesia itu nggak ada keadilan itu. Yang ada itu adalah kalian nurut sama orang mayoritas, kalian baik-baik saja, kalian bayar. Kalau kalian nggak bayar ya dibom, kayak gereja Katolik yang kemarin itu dibom. Kalau kalian bayar, ya kayak gereja-gereja tertentu yang gede-gede itu kan bayar, ya kan? Bayar kisas itu. Ya aman. Kalau kalian nggak bayar ya nggak aman pokoknya. Itu udah fakta di Indonesia, jangan bilang nggak ada. Oh, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan bilang nggak ada. Saya kan juga salah satu pejabat di sebuah gereja. Jadi saya ngerti dalam-dalamnya juga. Dulu saya ada di gereja yang besar juga, saya ngerti apa yang mereka lakukan. Ya kan? Apakah itu mau dilakukan seperti itu terus? Kenapa? Satu, karena gereja-gereja sendiri mata duitan. Dia nggak urus dengan penduduk di sekelilingnya, dikasih makan. Ya pendetanya pakai jam tangan 1 miliar. Mobilnya aja ganti-ganti, pakai Porsche, pakai Rolls Royce, pakai karu-karuan. Sementara jemaatmu banyak yang miskin. Sementara tetangga-tetangga di gerejamu banyak perumahan kumuh, kamu nggak urus. Perut yang lapar itu yang dihasut. Ya kan? Gerejamu mungkin nggak dibakar, jangan bilang itu mujizat karena kamu bayar, bukan mujizat. Yang dibakar gereja lain, yang dibom gereja lain yang nggak mau bayar. Contohnya gereja Katolik nggak mau bayar. Kenapa gereja Katolik nggak mau bayar? Karena mereka diaudit, mereka nggak bisa pakai duit seenaknya sendiri, nggak macam gereja karismatik yang bisa diputar-putar duitnya kemana-mana. Kalau gereja Katolik kan diaudit sama dunia internasional. Setiap gereja di Indonesia itu nggak main-main. Makanya selalu jadi sasaran, apalagi gereja Katolik yang paling sering melakukan diakonia.
bagi-bagi sembako walaupun tidak pernah pakai atribut, ya kan? Tetapi setidaknya di sekelilingnya gereja, ini saya bilang gereja Katolik contohnya, saya nggak ada lagi gereja Toraja juga, itu juga sering ini ya. Tetapi gereja-gereja yang sering berdiakonia ini, akhirnya mereka banyak memenangkan jiwa di sana. Memang pada kenyataannya seperti itu. Tanpa mereka harus teriak-teriak saya dari gereja ini itu. Itulah faktanya Pak Pendeta. Jadi perjuangan kita belum selesai, masih panjang. Kalau saya suruh menyerahkan diri karena masalah gentle nggak gentle, oh ini bukan masalah gentle nggak gentle. Kalau saya sekarang masuk penjara, saya di Indonesia disuruh gentle nih, saya masuk penjara, terus siapa lagi yang mau teriak? Emang ada lagi yang mau teriak kayak saya? Wah nggak ada. Saya jamin ketokan kepala saya deh, belum tentu ada dalam satu generasi, belum tentu ada satu. Tetapi kalau saya tetap di sini dan tetap teriak, saya akan menginspirasi orang-orang untuk teriak seperti saya. Dan spirit keberanian ini akan ditularkan kemana-mana. Jadi bukan saya masalah gentle nggak gentle. Saya gentle sekali. Christian Prince saja nggak berani tampak wajah, saya tampak wajah. Ayo loh. Ya, Pak Paul, Anda seberapa optimis ya suara Anda ini didengar, lalu merubah Indonesia, ya merubah bagaimana mayoritas memperlakukan minoritas. Seberapa optimis Anda, dan kira-kira kalau sampai berubah oleh karena suara Anda, itu bagaimana caranya? Kan bukan hanya sesuatu yang langsung sulap, langsung jadi. Kira-kira caranya yang rasional seperti apa? Bisa berubah dari suara-suara seperti Anda, atau orang-orang lain seperti Anda? Ya, nah, jadi... saya ajak Pak Paul ini untuk berpikir kritis. Makanya saya bilang tadi, bukan ini yang tulis-tulis ini pasti banci ya. Tidak mengerti saya, tidak tahu saya. Jadi gini, mengapa saya ajak Pak Paul ini berpikir, untuk kita berpikir kritis, mana yang paling mendatangkan kebaikan, dan mana yang tidak. Yang tidak kita hindari, yang paling mendatangkan kebaikan kita pikirkan. Ini bukan masalah berani atau tidak berani, atau ya termasuk tadi ya, bukan hanya masalah, oh dari pihak sana ada yang hate speech, mari kita jebloskan ke penjara, enggak juga. Jadi saya memang tujuannya mana yang lebih mendatangkan kebaikan ya, bagi lebih banyak orang begitu. Jadi kira-kira optimisme Pak Paul terhadap suara Pak Paul didengarkan dan akan merubah nasib minoritas di Indonesia, dan itu bagaimana caranya, rasionalnya itu seperti apa? Pak Paul bisa jelaskan? Ya, sekarang suara saya didengar oleh seluruh dunia, bukan cuma Indonesia saja. Ya, dan seluruh dunia lihat dan bertanya, ada apa di Indonesia? Ada apa lagi nih di Indonesia? Masa orang cuma ngaku-ngaku nabi aja terus dimasukkan penjara, mau pakai Interpol segala. Ya, padahal gereja-gereja lagi dibakar. Ini orang cuma ngaku-ngaku nabi ke-26, ya dengan komentar berikutnya, mau dipenjara, bahkan mau dibunuh, dihalalkan. Itu di South China Morning Post udah ditulis bahwa saya mau dibunuh oleh mereka. Nah, jadi suara ini pasti didengar. Kalau Indonesia terjadi chaos, maka yang saya omongkan maha benar, bukan cuma benar, maha benar, bahwa yang saya kritik itu memang biadab, ya kan? Dan memang benar-benar maha benar. Kalau Indonesia bisa introspeksi, maka itu akan menjadi sebuah perubahan. Jadi Indonesia cuma diberhadapkan sama dua, bereaksi dengan positif atau negatif. Karena keras sekali kan. Kalau dia bereaksi dengan negatif, maka akan banyak orang meninggalkan Islam. Kalau dia bereaksi dengan positif, maka orang-orang minoritas akan bisa beribadah dengan tenang dan mendapatkan hak-haknya. Dan itu sekarang sudah disuarakan dan sudah diviralkan, televisi sudah memviralkan saya punya hak jawab ya, kemarin TV One walaupun banyak dipotong, tetapi kita lihat sekarang respon-responnya sudah banyak berbalik. Ya, beberapa cendekiawan Islam sudah membenarkan saya. Ya, sudah membenarkan saya. Kira-kira siapa, jadi, Pak? Oh, sudah itu kemarin. Sampai itu kemarin saya Subiakto siapa? Iya, Subiakto. Terus Sayudin siapa itu? Sebentar. Iya, Subiakto sama siapa itu? Sebentar. Itu ada itu cendekiawan Islam juga ya. Sebentar, namanya saya lupa.
Iya Subiakto, satunya Saidiman Ahmad. Ya, saya nggak. Ini orang juga kasih saya. Ya nanti bisa dari dicek NU aja lah apa mereka. Saya nggak tahu mereka dari mana ya. Tetapi dengan mereka mulai bersuara, nanti akan ada lagi yang bersuara lagi. Mereka bertanyakan kan, akhirnya kan sekarang semua bertanya-tanya, bahkan dari gerakan mahasiswa gerakan pluralisme. Saya dengar kemarin sudah mulai bergerak untuk menuntut supaya Yahya Waluni dipenjarakan, ya kan? Dan isu DPR pun, ketua DPR kemarin sudah bilang Yahya Waluni harus dipenjara tuh. Sekarang ketua DPR pun sudah bilang, ya kan? Tadinya ada yang bilang enggak ada, tutup rapat-rapat semuanya. Sekarang ketua DPR pun bilang Yahya Waluni harus dipenjarakan, ya kan? Ketua NU pun sudah bilang harus diproses Yahya Waluni, ya kan? Dan bukan cuma Yahya Waluni, dia sebut satu-satu, termasuk Mualaf Center. Harusnya itu dipenjarakan semua itu, karena penistaan agama itu. Hani Christian, Stephen Indra udah bohong besar itu. Bangun Samudra, grupnya Ustadz Kaimana, Irena Handono, harusnya dipenjarakan tuh. Dan itu sudah disuarakan rame-rame sekarang. Tapi target kita bukan itu. Target kita adalah bagaimana supaya minoritas ini bisa beribadah dengan tenang. Karena memang harusnya namanya penistaan agama itu nggak ada, termasuk saya pun tidak menistakan agama. Hate speech bukan, saya tidak pernah menghasut orang untuk benci Islam. Saya suruh orang-orang untuk berdiakonia, kasih makan orang Islam supaya jangan dihasut oleh orang-orang macam Habib Rizik. Nah itu kan yang dipotong. Tadi, Pak Paul, yang Anda belum jawab tadi, Anda baru bicara mengenai suara-suara, lalu ada ulama-ulama Islam yang itu kan mulai dari mulai aspek kognitifnya dulu kita beresin. Habis aspek kognitifnya maka mereka akan ada aspek afektifnya. Harus mereka udah oke, berarti ternyata mendatangkan manfaat nih kerjanya si Paul ini. Jadi benar nih. Begitu mereka meresponi, maka dunia akan melihat, oh Indonesia sudah ada toleransi yang benar nih. Ternyata ada keadilan, orang-orang yang menista agama Kristen pun dipenjarakan. Atau mungkin kalau kita hapuskan undang-undang penistaan agama, kalau begitu, maka Apollinaris harusnya dibebaskan, ya kan? Apollinaris Darmawan juga dibebaskan, udah nggak ada lagi penistaan agama lagi. Terus kalau sudah nggak ada penistaan agama lagi, maka seharusnya yang terjadi adalah gereja-gereja pura-pura Ahmadiyah, Syiah itu harusnya sudah mulai agama-agama tradisional, agama-agama lokal itu harusnya diizinkan. Dan kolom agama di KTP itu disingkirkan, dihapus, karena itu nggak benar. Kolom agama di KTP itu membuat diskriminasi. Nah itu aspek yang kedua, afektifnya. Maka yang ketiga nanti psikomotoriknya akhirnya kan ada kedamaian. Ya gereja-gereja pun mulai bisa berinteraksi dengan sehat. Hubungan yang sekarang itu bukan hubungan yang sehat antara mayoritas dengan minoritas, tapi kalian sedang didikte dan diintimidasi. Makanya selalu ada kata khawatir, takut, nanti kita malah tambah didiskriminasi. Itu adalah bentuk dari roh intimidasi. Itulah roh perbudakan Mesir. Ya, gitu Pak. Pertanyaan saya intinya gini. Anda mengatakan suara Anda mulai didengar di mana-mana, ya. Tapi kalau bicara Indonesia, sudah ada tokoh yang sangat besar sekali, bahkan pernah jadi presiden, yaitu Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ya, yang sangat-sangat moderat, sangat-sangat mengasihi minoritas, ya, sangat-sangat memperhatikan minoritas. Tokoh sebesar ini pun belum mampu merubah apa yang terjadi, kan, seperti itu. Ya, jadi karena dia sendirian. Karena dia sendirian. Nah sekarang dengan munculnya saya, maka akan banyak orang muncul seperti saya lagi. Sebentar dulu Pak. Yang saya tanyakan ini, ya, setelah Anda bersuara, ya, dan disambut banyak orang, kira-kira secara rasional, secara logis itu bagaimana bisa mengubah? Ya, bagaimana bisa mengubah? Kalau cuma sekedar bersuara, banyak yang bersuara, saya kira, ya. Kalau cuma sekedar bersuara, didengar apa enggak? Masalahnya didengar apa enggak suaranya? Bentar dulu Pak, karena ini sebetulnya berkaitan dengan mempunyai hubungan dan aspek politis, ya. Jadi bukan hanya sekedar suara, tapi ini bersangkut paut dengan mereka yang menjadi stakeholder, ya, menjadi pemegang kebijakan begitu di dalam politik dan lain sebagainya. Dan semua, ya, itu digodok di dalam
politik, di dalam pemerintahan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana suara Anda ini Anda kaitkan dengan keseluruhan aspek seperti ini sehingga menjadi rasional, menjadi logis, dan Anda yakinkan saya bahwa usaha Anda ini betul-betul membawa kepentingan Indonesia ke depan itu menjadi lebih baik ya, dan minoritas itu menjadi lebih diperhatikan. Saya minta penjelasan rasional Pak Paul. Silakan Pak. Gus Dur itu kerja sendirian, dia presiden, dia sendirian, 2 tahun dilengserin. Yang lengserin siapa? Mana orang NU mau pasang badan buat dia? Semua diam semua. Bahkan anak buahnya dia yang dari PKB pun berkhianat kan? Ya kan? Artinya apa? Artinya dia sendirian kerjanya. Orang Kristen cuma ngikut-ngikut doang. Dan waktu di zaman itu orang Kristen nggak ada yang berani bersuara untuk membela Gus Dur. Ya kan? Nah sekarang saya kerja sendirian, tetapi akan ada banyak orang bermunculan. Kalau saya menyerahkan diri seperti saran Pak Muriwali, maka saya orang bodoh, ya kan? Suara saya akan hilang ditelan oleh massa. Nah sekarang saya perlu teriak lebih keras. Kan Bapak tanya caranya saya toh, logikanya toh. Pak, dengarkan lagi baik-baik Pak. Kalaupun banyak orang bersuara menyambut, katakanlah Pak Paul ini memukul gong ya. Iya, saya belum selesai Pak. Saya belum selesai bicara Pak. Saya tahu Pak. Saya tahu Pak. Ya, silakan. Iya. Silakan. Bapak kan bilang sekarang nyatanya kita itu digerakkan oleh politik. Iya, saya akan bicara sampai politik tidak bisa berkutik. Ya, kalau seluruh dunia menekan Indonesia, makanya ini sekarang saya lagi pers di seluruh dunia sekarang sudah bicara tentang hal ini. Ya, tentang hal yang paling konyol. Belum Pak, saya belum selesai Pak. Saya belum selesai Pak. Oh ya, silakan. Iya, ini kalau saya belum selesai dipotong terus nanti nggak kelar-kelar, nanti akhirnya Pak Muriwali nyetir saya supaya saya setuju dengan Pak Muriwali namanya ini Pak. Nggak boleh Pak. Tidak. Kan Bapak nanya saya kan. Tapi kalau caranya Bapak itu tadi Bapak sedang mengontrol saya supaya saya setuju dengan Pak Muriwali. Nah itu enggak Pak. Saya tidak akan pernah setuju dengan Pak Muriwali dengan cara menyerahkan diri dengan bodoh seperti itu. Karena saya punya hikmat dari Tuhan yang lebih dari itu. Jadi begini Pak, saya akan teriak terus sampai dunia internasional itu menekan Indonesia. Sehingga Indonesia akan diboikot oleh dunia internasional karena ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Oh itu sudah terjadi Pak. Dengan banyak hal Pak. Indonesia bisa disetir Pak, bisa diboikot Pak. Gara-gara masalah human rights ini Pak. Dan itu yang saya teriakan. Dan kalau ada banyak orang yang teriak seperti saya yang dari luar negeri, nggak cuma saya, ya itu akan benar-benar terjadi. Dan itu akan sangat rasional sekali. Makanya, ayo saya suruhkan teman-teman semua yang di luar negeri, yang sudah bukan warga negara Indonesia, teriak sekeras-kerasnya tentang Indonesia. Yang kita bela adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Bagaimanapun juga kalian semua lahir di Indonesia. Dan yang kedua, ya, Indonesia karena dihadapi pilihan, mereka mau ditekan untuk nangkap saya nggak bisa, ya, dan mereka juga nggak mau tangkap Yahya Waloni kan, nggak berani kan. Jadi bagaimana? Harus dicabut undang-undang penistaan agamanya, ya jalannya cuma itu. Akhirnya kan sekarang nanti bisa nggak ada undang-undang. Coba lihat ya dalam waktu ke depan undang-undang penistaan agama itu kan dihapus dari Indonesia. Saya yakin sekali itu, sangat yakin sekali. Mau nangkap saya nggak bisa, mau menjarain Mualaf Center CS nggak bisa, ya kan? Karena mereka juga punya backingan kan. Nah sekarang saya nangkap di sini.